Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin wa rahmatillahi lil alamin wa syafa'atihi li khalqihi ajma'in, insani ainil wujud wa sababi fi kulli mawjud wa fi kulli amrin mahmud, sahibil liwa'il ma'qud wal hawdil mawrud wal maqamil mahmud wa habibil ma'bud wa imamir rukka'is sujud wa akrami kulli walidin wa ajalli kulli maulud sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sairit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila al-yawmil maw'ud. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na laka dzikrak. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus para ulama dan para habaib yang kita cintai, yang kita muliakan. Wabil khusus para panitia yang mewujudkan acara yang agung ini, yaitu anggota dari pengamal pengagungan pembacaan keagungan riwayat maulid baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam 40 kali 40 hari yang sekarang sudah banyak yang mengamalkan itu
yang disebut dengan Maulid Arba'in, yaitu pembacaan riwayat maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 40 hari, setiap satu harinya satu kali, imma siang wa imma malam. Yang sekarang ini grup Maulid Arba'in, anggota Maulid Arba'in mengadakan acara khitam majelis Maulid Arba'in. Sudah ke-40 kali. Tapi bukan khitam selama-lamanya. Ya. Ini mah khitam untuk memisahkan Maulid Arba'in dan maulid-maulid yang selanjutnya. Karena kita semua mengetahui, bahkan kita meyakini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, itu harus dilanjut lagi dengan amal soleh berikutnya, baik dengan amal soleh yang sama maupun dengan amal soleh yang berbeda. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Maka jika engkau, wahai kekasihku, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selesai, yakni selesai dari satu garapan amal soleh, dari satu garapan kebaikan, fansop, maka engkau harus tegak kembali, ya, dalam mengamalkan amal soleh yang lainnya, kebaikan yang lainnya. Sehingga kebiasaan orang-orang soleh kalau membaca Quran, ya, sudah satu khotaman itu, saat itu juga, ya, begitu selesai membaca doa khotam Quran, langsung niat memulai lagi, ya, membaca Quran secara berurutan dari surat Al-Fatihah lagi. Ya, sudah beres doa khotam, lalu memulai lagi Al-Fatihah. Di majelis itu juga, ya, demi mengamalkan wasiat Allah, fa idza faragta fansab. Nah, dan juga kita semua mengetahui dan meyakini bahwasanya mengingat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membicarakan keagungan-keagungan, keterpujian, keunggulan, keistimewaan, kesempurnaan, dan juga ajaran-ajaran Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu merupakan amal soleh
yang sangat ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, dulu Buya sudah membahasnya di sini juga, di zaman masih ada Kiai Haji Sobana rahimahullahu ta'ala, tentang makna wa rafa'na laka dzikrak. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan kepada baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya begini, wa rafa'na, dan telah mengangkat kami yang agung, laka, bagimu Muhammad. Sing tarik salawat. Ulang ya, Tong Es. Sudah noloyo ya. Hormati barokah duit, utang loba. Ya. Wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na, dan telah mengangkat kami yang agung, laka, bagimu Muhammad, dzikraka, kepada zikir kepadamu. Lagi, kepada zikir kepadamu. Ini kalau diurut ya, kalau diurut seperti itu terjemahannya. Wa rafa'na, dan telah mengangkat kami yang agung. Mengangkat itu berarti meninggikan. Meninggikan nilai, meninggikan derajat, meninggikan martabat. Yang meninggikan siapa? Allah. Laka, bagimu, yakni bagi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah tinggikan? Yang Allah tinggikan adalah dzikraka, zikir kepadamu. Nah, dzikro ini jadi maf'ul rafa'na. Jadi yang Allah tinggikan itu adalah dzikraka, zikir padamu. Ya, pahami? Atau dzikroka, zikirnya kamu. Ini bisa maknanya macam-macam, tapi semuanya menunjukkan kepada betapa agungnya baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita maknai dzikroka, zikir kepadamu. Artinya ya, zikirnya ya yang lain kepadamu. Ya, yakni dzikroka, dzikro ghairika gitu ya. Zikirnya selainmu kepadamu kami angkat setinggi-tingginya. Apa yang disebut dengan zikir? Zikir itu ya ada 3. Satu, zikir bil qalbi, dengan hati. Ingat, dengan apa? Dengan hati. 2, zikir bil lisan, dengan lisan. yakni menyebut-nyebut, mendongeng-dongengkan. Dengan apa? Lisan. Ketiga, zikir itu adalah bil arkan, dengan kerja tubuh kita, ya, dengan kerja tubuh kita, zikir. Pahami?
Zikir kepada Allah juga begitu. Ya. Satu zikir itu dengan apa? Dengan hati. Zikrun bil janan. Dua, zikir itu dengan apa? Dengan lisan. Zikrun bil lisan. Ketiga, zikir itu dengan apa? Dengan arkan, dengan kerja badan. Pada pokoknya zikir itu ingat. Nah, contoh, kita ingat kepada Allah. Ingat itu harus dimulai dari hati. Karena zikir lisan dan zikir badan ini, ya, zikir anggota badan ini semuanya adalah perpanjangan dari zikir hati. Kalau hatinya nggak zikir, maka zikir lisan dan zikir badan ini tidak dihitung zikir ketika hatinya tidak zikir. Ya. Nah, contoh, ketika hati kita mengingat Allah. Mengingat Allah itu kan titik, ya, kaitan. Zikir ini kan tidak sama. Banyak titik-titiknya. Kaitan-kaitan zikir. Boleh jadi hati kita mengingat Allah itu mengingat perintahannya. Kan? Ketika hati mengingat perintahan Allah, ya, saat ini umpamanya. Contoh, ketika kita mau minum, di situ kita ingat Allah. Salah satu arahan hati dalam mengingat Allah, contohnya mengingat perintah Allah, kalau minum harus bagaimana, caranya harus bagaimana, ya. Oh, harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dulu. Oh, harus dengan tangan yang kanan megangnya, gitu kan? Nah, ini semua zikir. Hati ingat Allah, lisan juga menyebut Allah, tangan tuh bekerja sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Nah, itu zikir gabungan itu. Zikir hatinya ya, zikir lisannya ya, zikir badannya juga. Ya, contoh. Ya. Bagaimana dengan zikir kepada baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Juga sama, banyak kaitannya. Ingat kepada Kangjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam itu ingat apanya? Ya, ingat Kangjeng Nabi mungkin ingat, ya, kepada keindahan fisiknya, ya, itu pun juga macam-macam. Ada ingat wajahnya, ada ingat bagaimana rambutnya, ingat bagaimana warna kulitnya, ingat bagaimana, terus ada yang ingat itu, ingat kepada keilmuannya, ada ingat kepada sifat-sifatnya, ingat kepada akhlak mulianya, akhlak agungnya. Dan akhlak agung Nabi kan banyak sekali. Ingat kesabarannya, mungkin ingat dari sisi syukurnya Nabi, mungkin ingat dari sisi, nah, lalu ingat juga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingat kepada amal ibadahnya, bagaimana sholatnya Nabi sampai bengkak kakinya, bagaimana, ya, saumnya Nabi, bagaimana
hajinya Nabi, bagaimana zakatnya Nabi, bagaimana sodakohnya Nabi, bagaimana amal soleh Nabi. Dan itu tidak sama. Mungkin saat ini ingat ke amal Nabi yang ini, gitu kan? Nah, tapi itu masuknya kepada zikir. Ingat Nabi. Mungkin juga ingat Nabi itu ingat asal usul Nabi. Ya. Ingat juga kepada perjalanan cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat kepada keagungan cahaya tersebut. Mungkin juga ingat Nabi itu ingat kepada prosesi dihamilkannya Nabi, prosesi kelahiran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh keagungan, penuh keistimewaan. Ingat Nabi mungkin ingat di masa kecilnya Nabi. Ingat Nabi mungkin ingat ya prosesi kerasulan Nabi. Ya. Bagaimana ya persiapan Nabi untuk menjadi Rasul itu bagaimana, kronologinya bagaimana ya? Mungkin ingat Nabi itu juga ingat kepada dakwahnya Nabi, ta'limnya Nabi, tarbiyahnya Nabi ya, selama 23 tahun ya. Mungkin juga ingat kepada peperangannya Nabi ya. Intinya yang berkaitan dengan Nabi ya. Ini masuknya di roka. Ingat padamu, zikir kepadamu. Fahami. Mungkin ingat Nabi itu ingat kepada sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ingat kepada wasiat-wasiatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sama, ingat Nabi. Jadi ingat itu kaitannya sangat banyak sekali. Tapi intinya ingat apanya saja tentang Nabi itu adalah amalun marfu'un. Itu adalah amal yang ditinggikan oleh Allah dan amal yang Allah berfirman rafa'na. Apa arti rafa'na? Kami mengangkatnya. Yang diangkat oleh Allah itu apa? Dzikroka. Apa arti dzikroka? Dzikir kepadamu. Imma dzikirnya hati kepada baginda Rasulullah, wa imma dzikirnya lisan kepada Rasulullah, yaitu menyebut-nyebut ya manakibnya Kanjeng Nabi Muhammad, keagungannya Kanjeng Nabi Muhammad, keistimewaan kesempurnaannya Kanjeng Nabi Muhammad, kesucian kewangiannya Kanjeng Nabi Muhammad, keunggulannya Kanjeng Nabi Muhammad, keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad dalam sisi apanya saja, termasuk yang mendengarkannya seperti kalian semua, karena hukum yang mendengarkan itu joinan dengan hukum yang membicarakan. Kalian juga sedang ingat Nabi. Ingatnya dengan apa? Dengan telinga kalian. Buya dengan lisan. Cuma jarang disebut zikir dengan telinga, kan? Kalau zikir dengan lisan kan disebut kan? Ini ada zikir dengan apa? Telinga. Ini kalau dijabarkan, tapi zikir dengan telinga mendengar itu joinan dengan yang membicarakan. Boleh jadi sekarang zikir juga ada zikir dengan telunjuk, dengan jari tangan. Ketika menuliskan keagungan Kanjeng Nabi Muhammad, ini zikirnya dengan apa? Dengan arkan, dengan tangan diantaranya. Termasuk zikir dengan arkan, zikir dengan anggota badan adalah si badan ini mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah
si badan ini menjauhi apa yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hati ingat Rasul, oh ini Rasul nggak ridho, jauhi. Oh ini Rasul melakukan, amalkan dengan badan ini. Itu zikir berarti. Paham? Baca Simtud Duror dengan lisan, namanya zikir bil lisan. Ingat, dengan lisan. Pahami oleh kita semua. Pokoknya zikir kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dengan lisan maupun dengan hati maupun dengan pekerjaan anggota badan, semuanya rafa'na. Kami mengangkatnya. Jadi jangan dianggap sepele ini baca berjanji, baca Simtud Duror, baca qasidah burdah. Jangan dianggap sepele ini. Ya, mengucapkan, mendongengkan keagungan Kanjeng Nabi Muhammad, mendengarkan tentang keagungan Kanjeng Nabi Muhammad, menuliskan keagungan Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan dianggap sepele. Itu adalah amalun marfu'un indallah, adalah amal yang ditinggikan di sisi Allah, ditinggikan oleh Allah. Allah sudah menyatakan wa rafa'na laka dzikraka. Paham? Paham? Paham tidak? Kan suka ada yang bertanya-tanya, apa sih pahalanya? Ya, baca maulid, kitab maulid gitu kan? Itu baca kitab maulid, kamu ngomongin siapa? Kamu ingat siapa? Kamu mendengarkan tentang siapa? Nah, kalau yang kamu ingat, yang kamu omongkan, yang kamu dengarkan, yang kamu tuliskan adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu merupakan amal yang sudah dinyatakan oleh Allah dalam Qur'annya wa rafa'na, yakni amal yang ditinggikan oleh Allah setinggi-tingginya. Ada tenunutan katingal di tina panggung mah api tungkul padahal HS. Jelas gitu. Oh gitu. Ini baru makna ke-1. Zikroka. Zikro ya, mudhof ka, mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih hukumnya dalam hal ini adalah sebagai maf'ul dari zikro. Tukang bako mah ngerti. Ya. Zikro ka. Ai zikro teh masdar. Ya. Tapi masdar kada sok boga maf'ul. Ya. Ari tina anu muta'addi mah itu kusabab dikro ma dikrun ma ieu ma muta'addi, maka pasti ngabogaan maf'ul. Mana maf'ulna ka, maka kemaknaanana, maka menerjemahkannya harusnya begini: dikro itu maf'ulnya rafa'na, wa rafa'na dan telah mengangkat kami yang agung, dikro ka kepada zikir, kepadamu itu hubungannya dengan zikir. Nanti zikro hubungannya dengan rafa'na. Zikro jadi maf'ulnya rafa'na, ka jadi maf'ulnya zikro. Kan? Kene ungek-ungek kowe teu harti ge lah. Ungek-ungek ge lana. Ya, supaya katingali siga ngarti. Nah, terus
Ini baru satu jalur membahasnya. Jalur kedua, dzikroka itu, ini jalur pertama adalah zikirnya selain engkau kepada engkau. Selain engkau ini ada dua. Satu, selain engkau itu adalah Al-Khaliq Jalla Jalaluhu wahdah. Kedua, selain engkau itu adalah makhluk. Maka zikirnya sang Khaliq kepadamu, wahai kekasihku, wahai Muhammad. Ini sungguh sangat tinggi sekali. Oh jelas, karena yang zikirnya siapa? Yang zikirnya Allah. Yang zikirnya Allah. Catat oleh kita. Yang zikirnya Allah. Jelas itu rafa'na, jelas itu adalah marfu'un. Wah, sudah tidak ada bandingannya. Makhluk Allah dalam zikirnya tidak akan mungkin membandingi kepada zikirnya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Seperti sholawatnya kita, sholawatnya makhluk kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak akan mungkin membandingi sholawatnya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu jelas. Sekarang zikirnya makhluk Allah, siapapun, baik manusia maupun bangsa jin maupun malaikat, kepadamu wahai Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Maka itu rafa'na, ditinggikan oleh Allah setinggi-tingginya. Siapapun manusia, siapapun bangsa jin yang mengingat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membicarakan Kanjeng Nabi Muhammad, yang mendengar tentang Kanjeng Nabi Muhammad, yang mengamalkan amalan yang diwasiatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, menjauhi segala hal yang tidak diridhoi oleh Kanjeng Nabi Muhammad, itu semuanya ada dalam jaminan Allah, janji Allah, wa rafa'na, kami tinggikan setinggi-tingginya. Jelas? Jelas? Terus masuk kepada babak ketiga, makna dzikroka. Sekarang dibalik, dzikroka itu ka-nya kedudukan jadi fa'il. Nah, maf'ulnya dibuang. Kalau tadi dzikro itu adalah ya, masdar, fa'ilnya yang dibuang, maf'ulnya yaitu ka diadakan. Jadi zikirnya selainmu, nah itu fa'ilnya. Ka kepadamu, nah itu maf'ulnya. Sekarang dibalik, dzikroka, ka-nya posisinya di posisi fa'il, alias zikirnya engkau wahai Sayyiduna Muhammad, zikirnya engkau kepada siapa? Jadi dua jalur. Satu, zikirnya engkau kepada Allah, itu rafa'na. Kedua, zikirnya engkau kepada siapapun yang kau ingat, siapapun yang kau sebut. Masya Allah, itu menjadi tinggi di sisi Allah. Ingat, siapa makhluk, siapa manusia dan bangsa jin yang ada di hati Kanjeng Nabi Muhammad, siapa manusia dan bangsa jin yang dipuji dengan lisannya Kanjeng Nabi Muhammad, ingat, itu adalah makhluk yang sangat ditinggikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Karena zikirnya Kanjeng Nabi, yaitu ingatnya Kanjeng Nabi, yaitu
menyebutkannya Kanjeng Nabi kepada makhluk tersebut, maka itu menjadi agung. Catat itu. Dzikroka, zikirnya engkau kepada selain engkau. Ima selain engkau itu kepada Sang Khalik, maka tidak ada zikir makhluk kepada Sang Khalik. Ingat, yang paling tinggi derajatnya kecuali zikirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbnya. Paham tidak? Paham tidak? Maka salah satu kemuliaan umat ini, keterbaikan umat ini, karena umat ini adalah umat yang disayang oleh Kanjeng Nabi Muhammad, umat yang dirindukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, umat yang sering disebut-sebut oleh Kanjeng Nabi Muhammad, umat yang dipuji-puji oleh Kanjeng Nabi Muhammad, umat yang terus didoakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, umat yang dimintakan ampunannya kepada Allah oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Maka pantas umat ini menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, menjadi umat terbaik karena ada pada zikirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jelas itu. Jadi bukan hal sepele. Bukan hal sepele. Kalau Nabi mengingat kita, kalau Nabi memuji kita, kalau Nabi mendoakan kita, oh itu sudah jelas rofa'nya tidak diragukan. Bagaimana kalau kita yang ingat Nabi itu juga rofa'na, dan kami angkat. Lisan kita mendongeng-dongengkan Kanjeng Nabi Muhammad, itu masuk juga kepada rofa'nya, kan? Segala amal kita yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, niatnya ittiba kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yang diridhoi oleh Kanjeng Nabi Muhammad, itu rofa'na. Setiap amalan yang dibenci oleh Nabi Muhammad lalu kita jauhi, maka menjauhinya kita, ingat, dari segala perbuatan yang tidak diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu, itu semuanya jadi rofa'na. Rofa'na itu naon ngahartina teh? Rofa'na teh kami ngangkat setinggi-tingginya. Ya, Buya khawatir membuka hal ini. Khawatir apa? Karena ada istilah Maulid Arba'in, lalu ada pemikiran kok banyak amat. Ya, kenapa kok sampai puluhan kali? Cukuplah satu kali juga. Lalu apa faidahnya sampai puluhan kali? Bahkan Buya sering bilang bahwa kenapa bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani disebut bulan Maulid dan bulan Silih? Mulut dikarenakan siangnya malamnya 2 bulan ini full diisi dengan pembacaan riwayat keagungan maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang dulu, leluhur kita, ingat, leluhur kita bukan arba'in tapi sittin, 60 hari. Sitinya juga siangnya penuh, malamnya penuh. Jadi kalau siang baca maulid, kalau malam maulid, berarti sitin kali 2. Jadi mi'awa isrin. Jadi maulidnya maulid mi'awa isrin. Karena tidak mungkinlah bulan Rabiul Tsani menjadi bulan silih mulut. Kan itu namanya alami lil ghalabah. Itu makan maglub. Ya, nama baru dikarenakan, gitu kan? Maulid ini mendominasi hari-harinya. Maulid ini memenuhi waktu-waktunya, malam-malamnya, sehingga datanglah alami yang baru. Ya, alami yang baru yaitu nama baru. Namanya apa? Bulan silih mulut.
bulan mulut, bulan silih mulut. Bulan mulut karena penuh siang dan malamnya dengan maulidan. Kalau silih mulut karena penuh siangnya dan malamnya dengan muludan. Jadi kalau arba'in masih menggantungkan 20 hari lagi, dek dikosongkeun hujan tina muludan 20 poe deui, 60 hari kan baru 40 hari, berarti tanggal 10 silih mulut beres. Terus yang 20 harinya lagi kemana itu? Jawab. Yang 20 lagi nanti kemana gitu? Buya mah menghimbau, mengajak umat Islam memenuhi hari-hari dengan maulidnya Rasulullah, terutama di bulan mulut silih mulut, pinuhan berangna, pinuhan pentingna kumuludan. Jadi nanti maulid berapa? Mi'awaish 120. Kenapa 120? Karena 60 kali siang alias 60 hari, 60 kali malam alias 60 malam. Gitu ya. Tapi kalau bisa beruntun 40 kali, wah sudah alhamdulillah, bagus. Sok tulikeun ya. Teruskan. Ini makan cuma himbauan untuk supaya lebih bertambah, lebih bagus. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jelas sekarang ya tentang kedudukan ingat kepada Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Dalilnya apa? Wa rafa'na laka dzikraka. Jadi dalil muludan itu, dalil menceritakan keagungan Nabi itu, dalil ingat Nabi itu, dalil memuji Nabi itu. Ingat, dalil mengamalkan sunnah Nabi juga itu, karena semuanya ada dalam dzikroka, mengingat engkau, imma bil janan dengan hati, wa imma bil lisan dengan lisan, wa imma bil arkan dengan pekerjaan badan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.